Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 20A1 Reka Medis dan Informasi Kesehatan akan mempresentasikan tentang antropometri dan persentil. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aida Sentia Lupita. Yang kedua, Faatihah Hisa Maharani. Yang ketiga, Nasmah Lutfia Nugroho. Dan yang keempat, Fani Meilani. 1. Antropometri. Pengertian dari antropometri. Menurut bahasa, antropometri berasal dari kata lain yaitu antropos, yang berarti manusia, dan metron yang berarti pengukuran. Dengan demikian, antropometri mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia. Kemudian menurut ahli, menurut Stephenson 1989 dan Nurmianto 1991, antropometri adalah suatu kumpulan data secara numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia nilai mean, rata-rata, dan standar deviasinya dari satu distribusi normal. Jadi, apa itu antropometri? Antropometri diartikan sebagai suatu ilmu yang secara khusus berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan perbedaan pada individu, kelompok, dan sebagainya. Data antropometri dibagi menjadi dua. Yang pertama, antropometri struktural, merupakan pengukuran tubuh manusia dalam keadaan diam dan linear pada permukaan tubuh. Dimensi tubuh yang diukur: 1. Berat badan, 2. Tinggi tubuh dalam posisi berdiri maupun duduk, 3. Ukuran kepala, 4. Tinggi lutut pada saat berdiri atau duduk, panjang lengan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu antropometri fungsional, merupakan pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak. Hasil yang diperoleh merupakan ukuran tubuh yang nantinya akan berkaitan erat dengan gerakan-gerakan nyata yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Antropometri dalam posisi tubuh melaksanakan fungsinya yang dinamis akan banyak diaplikasikan dalam proses perancangan fasilitas ataupun ruang kerja. Manusia pada umumnya akan berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi ukuran tubuhnya. Di sini ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi ukuran tubuh manusia, sehingga sudah semestinya seorang perancang produk harus memperhatikannya. Nah, faktor-faktor ini antara lain: yang pertama, ada jenis kelamin. Di dunia ini terdapat dua macam jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Umumnya, pria dianggap lebih panjang dan besar dimensi segmen badannya daripada wanita, kecuali bagian dada dan pinggul. Yang kedua, ada usia. Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir hingga menjadi dewasa. Manusia dapat digolongkan atas beberapa kelompok usia, yaitu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selanjutnya ada suku bangsa atau etnik. Tentunya, setiap suku bangsa ataupun kelompok etnik tertentu akan memiliki karakteristik fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya, kan? Sama halnya dengan sosioekonomi. Tingkat sosioekonomi sangat mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Pada negara-negara maju dengan tingkat sosioekonomi yang tinggi, penduduknya mempunyai dimensi tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Nah, yang terakhir ada posisi tubuh atau postur. Sikap ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh karena itu, harus terdapat standar yang ditetapkan untuk survei pengukuran. Untuk mengukur antropometri, diperlukan antropometer atau alat ukur antropometri. Yang pertama, ada goniometer. Goniometer adalah alat yang mengukur suatu sudut atau memungkinkan suatu benda diputar ke posisi sudut yang tepat. Yang kedua, ada kursi antropometer. Kursi antropometri dipakai untuk mengukur data-data antropometri manusia dalam posisi duduk.
orang yang akan diukur data antropometrinya harus duduk di kursi ini. Biasanya, kursi ini digunakan untuk merancang meja dan kursi. Jenis pengukuran secara deskripsi dari pengukuran data antropometrik terdiri dari setidaknya 3 buah tipe terminologi dasar. Yaitu yang pertama, lokator, yaitu mengidentifikasikan suatu titik atau daerah dari tubuh yang menjadi dasar pengukuran titik atau bidang. Yang kedua, ada orientator, yang mengidentifikasikan arah atau tujuan dari suatu dimensi tubuh. Dan yang ketiga ada potensioner yang menandakan asumsi dari posisi tubuh subjek dalam pengukuran seperti posisi duduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas persentil. Sebagian besar data antropometri dinyatakan dalam bentuk persentil. Persentil sendiri merupakan jumlah bagian per 100 orang dari suatu populasi yang memiliki ukuran tubuh tertentu, mau lebih kecil ataupun lebih besar. Suatu populasi untuk kepentingan studi dibagi dalam 100 kategori persentase, di mana nilai tersebut akan diurutkan dari terkecil hingga terbesar pada suatu ukuran tubuh tertentu. Dalam perancangan terdapat 3 nilai persentil, antara lain yang pertama ada persentil kecil atau persentil 5 atau biasa disingkat dengan P5. Yang kedua ada persentil tengah atau persentil 50 atau biasa disingkat dengan P50. Dan yang ketiga yang terakhir ada persentil besar atau biasa disebut dengan persentil 95 atau disingkat P95. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke rumus persentil. Rumus persentil yaitu PI sama dengan X plus KI kali S. Keterangannya, PI adalah nilai persentil yang dihitung. X adalah rata atau mean. Rumus X yaitu jumlah X per jumlah populasi. Lalu, KI adalah faktor penggali untuk persentil yang diinginkan. S yaitu simpangan baku atau standar deviasi atau biasa disebut dengan SD. Lalu rumusnya, akar dari jumlah X dikurangi rata-rata dipangkat 2 dibagi dengan N dikurangi 1. Jenis data yang dapat diukur dengan antropometri. 1. Berat badan. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan. Berat badan seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan keturunan. 2. Tinggi badan. Tinggi badan merupakan ukuran tubuh yang menggambarkan pertumbuhan rangka. Dalam penilaian status gizi tinggi badan dinyatakan sebagai indeks sama halnya dengan berat badan. 3. IMT. IMT atau indeks massa tubuh menggunakan berat badan dan tinggi badan kategori IMT atau kilogram per M2. Kurus kekurangan berat badan tingkat berat kurang dari 17,00, kekurangan berat badan tingkat ringan 17,00 sampai 18,49, normal 18,50 sampai 24,99, gemuk kelebihan berat badan tingkat ringan 25,00 sampai 26,99, kelebihan berat badan tingkat berat lebih dari 27,00. 4. Lingkar perut. Pengukuran lingkar perut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya obesitas abdominal atau sentral. Jenis obesitas ini sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus, yang akhir-akhir ini juga erat hubungannya dengan kejadian sindroma metabolik. Nilai normal pengukuran lingkar perut di Indonesia baik obesitas sentral laki-laki 90 lebih dari 90, perempuan 80 lebih dari 80. Yang kelima, lila. Lingkar lengan atas atau lila nilai normalnya adalah 23,5 cm. Nah, terakhir nih, kita akan membahas contoh studi kasus tentang antropometri, yaitu perancangan ulang gerobak angkut dengan antropometri
di Pasar Klewer Solo. Oke, jadi penelitian ini membahas mengenai perancangan gerobak angkut yang ditinjau langsung dari segi antropometri. Data antropometri didapatkan dari pengukuran langsung penggunaan gerobak di Pasar Klewer. Data antropometri yang diukur adalah tinggi mata berdiri atau TMB untuk menentukan tinggi kotak pakaian, ada juga tinggi siku berdiri atau TSB untuk menentukan tinggi stang kemudi pada gerobak rancangan, panjang lengan bawah atau PLB untuk menentukan panjang pedal pemutar yang berguna untuk menaikkan dan menurunkan kotak pakaian saat pemindahan, ada juga lebar tangan atau LT untuk menentukan panjang bantalan tangan pada stang kemudi, ada juga diameter genggaman tangan atau GT untuk menentukan diameter stang kemudi. Nah, data-data antropometri tersebut diolah dengan uji kecukupan dan uji keseragaman, kemudian mengaplikasikannya pada Manuktin Pro. Dari hasil penelitian, didapatkan ukuran data antropometri untuk merancang gerobak yaitu TMB 151 cm, TSB 99 cm, PLB 26 cm, LT 11 cm, GT 3,5 cm. Maka tinggi kotak pakaian dibuat 140 cm, tinggi stang kemudi dibuat 100 cm, panjang pedal pemutar dibuat 13 cm, panjang bantalan tangan pada stang kemudi dibuat 11 cm, dan diameter stang kemudi dibuat 3,5 cm. Sedangkan panjang keseluruhan gerobak sebelumnya 160 cm menjadi 165 cm dan lebar sebelumnya 68 cm menjadi 54 cm. Karena proses pengangkatan kotak pakaian pada gerobak lama digantikan dengan proses naik turun dengan sistem ulir pada gerobak rancangan yang baru, sehingga tidak memerlukan pengikatan kotak pakaian, maka tenaga dan waktu pemindahan kotak pakaian akan lebih efisien. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.